ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنأل به العقد وتنفرج به القرب وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Masih sambungan pelajaran minggu kemarin, yaitu bahaya bagi orang yang meninggalkan sembahyang atau sholat 5 waktu atau kefarduan yang difardukan dengan kita. Adapun siksanya pada ketika orang yang meninggalkan sholat itu pada waktu ia meninggal dunia dan bertemu dengan Tuhannya apabila pecahlah sekalian langit, yaitu pada waktu hari kiamat. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat, nanti di hari kiamat datanglah satu orang malaikat menyiksa, dan adalah pada tangannya malaikat itu rantai panjangnya 70 hasta. Maka menaruh ia akan dia pada tengkuknya, tengkuk belakang sini, kemudian memasukkan ya rantai itu pada mulutnya dan mengeluarkan ujungnya itu pada luang duburnya atau luang buritnya. Jadi dimasukkan rantai ini itu ke dalam mulutnya, dimasukkan ke lubang burit bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Ini Rasulullah melihat bagi orang yang meninggalkan kefarduan. Kemudian dihelanya oleh malaikat, dihelanya itu. Nah, maka mukanya dan segala belakangnya itu terhalang di awak malaikat ini. Ini rantai dimasukkan oleh malaikat, tembus ke duburnya situ, maka dibawa oleh malaikat di kentongan kayak ini dan dibawa masuk ke dalam api neraka. Nah, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian malaikat itu membawa masuk ke dalam neraka. Nah, ngeri benar bagi orang yang meninggalkan kefarduan khususnya sembahyang 5 waktu.
Itu ya Rasulullah di hari kiamat nanti rantai yang panjang 70 hasta yang itu dimasukkan ke dalam untungnya, ditambuskan ke luang buritnya, terus dibawa oleh malaikat ke dalam neraka. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Sidin, jikalau ada satu cincin daripada rantai itu jatuh ke atas bumi, sebuting cincin yang daripada rantai itu gugur ke bumi, ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, niscaya bumi ini terbakar seluruhnya. Nah, itu nang dimasukkan rantainya menyala bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Nah, itu balasannya. Dan yang kedua, tiada ditilik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tilik pandangan rahmat. Artinya Allah kadang memandang lagi dengan pandangan kasih sayang bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan yang ketiga, tiada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya dan baginya siksa yang amat pedas. Kada diampuni bagi orang yang meninggalkan salat itu, nah siksanya sangat pedih. Hai sekalian saudara yang beriman, yang ada iman di dalam hatinya, setimbang semut yang kecil di dalam hatinya, betapa hal berani meninggalkan sekalian yang diperdukan Allah Ta'ala, melainkan orang yang tiada ampunnya iman. Orang yang kada beriman itulah nang wani meninggalkan keparduan solat. Maka orang yang tiada diampuni imannya itu ya kafir, bukannya orang yang Islam. Karena tiada ada beda antara orang Islam dan orang yang kafir, melainkan adalah orang yang meninggalkan solat. Nah, jadi perbedaan antara orang kafir sama orang Islam, orangnya Islam tapi ia kada sembahyang, itu kalau ada bedanya, ia kafir juga atau munafik juga namanya. Nah, itulah artinya kita kenapa jadi kita ini jadi diparduakan benar sembahyang itu keuntungannya untuk kita juga, untuk anak cucu kita, termasuk kita menuntut ilmu ini. Nah, ulun yakin kita berataan di sini kita pernah lagi pengenang meninggalkan sholat. Ya Allah, kata pernah lagi meninggalkan sholat, tapi insya Allah berkah kita menuntut ilmu ini, berkahnya insya Allah pian sampai ke anak cucu, Iya darahnya ini, darah kita yang menuntut ilmu nih lah. Kita bujur aja, nangaran sholat ini kita sudah maklum. Kada pernah lagi kita meninggalkan sholat, menggawit harus sholat. Yakin dulu berataan di sini, nangaran artinya kita orang Islam sudah tahu ya Allah hukum Allah. Kada pernah lagi bang kira-kira di sini ya Allah kita meninggalkan bersengaja meninggalkan sholat. Ya Allah, cuma anak cucu kita kada tahu lagi anak cucu kita Namun berkah menuntut ilmu ini pun luar biasa. Berkah menuntut ilmu ini kita ya Allah menuntut ilmu, terus kita mengamalkan akan ilmu, insya Allah berkah menuntut ilmu ini sampai ke anak cucu kita itu terketuk hatinya dengan berkah orang yang menuntut ilmu, dengan berkah orang tuanya menuntut ilmu lagi bahari. Nah, itu ibarat peribahasa bahari, buah jatuh kada jauh gugurnya daripada batang pohonnya. Dia pasti menuruti gawian orang tuanya nang baik, orang tuanya kada baik, nang kada baik juga turutinya. Jadi kita untuk membaiki diri kita, memperbaiki kualitas keislaman kita dan keimanan kita, iya kita nang kaya ini menuntut ilmu muzakarah berkumpulan ini memperbaiki keislaman kita dan keimanan kita, dan membuahkan hasil kena bagi anak cucu kita. Jadi tergantung kita. Kalau anak cucu kita artinya nang kada terbimbing, kada terdidik di agamanya ya kita kadusah. Artinya nang 4 orang nang menuntut ilmu sembahyang belang kambingan, itu anak cucu kena bahaya. Anak cucu kita sengsara. Tetapi bila kita rajin menuntut ilmu dan mengamalkan akan ilmu,
sembahyang kada pernah lagi meninggalkan sholat tak ada pernah lagi, insya Allah dah tuh anak cucunya terketuk hatinya untuk berbuat kebaikan, menuruti orang tuanya dulu. Nah itu kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi inilah nasihat yang hamba uja pengarang lah sebutkan akan dia pada sekalian saudara yang Islam. Jangan sekali-kali uja residin meninggalkan sembahyang, dan jangan sekali-kali juga kita meninggalkan zakat yang diperduakan lawan kita, khususnya karena yang kalah habis bulan puasa atau 6 bulan puasa zakat fitrah itu wajib semuanya kita yang punya bisi anak 2, 3 bini itu wajib bagi kita sebagai laki ialah menzakati lawan anak buah kita. Dan jangan sekali-kali pula meninggalkan akan puasa pada bulan Ramadan dan haji ke Baitullah jika kuasa kepadanya ada rezeki ke sana kepadanya, karena agama Islam diperbuat Allah Ta'ala dengan 5 perkara seperti yang tersebut di dalam hadis, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dibangun Islam itu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas 5 dasar. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu ada rezeki ke sana untuk melaksanakannya. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Bermula kata Rasulullah, sembahyang 5 waktu itu tiangnya agama, dan barang siapa mendirikan akan sembahyang itu maka sesungguhnya telah mendirikan ia akan agamanya, dan barang siapa meninggalkan akan sembahyang itu maka sesungguhnya telah meruntuhkan ia akan agamanya sendiri. Nah jadi pokok landasan kita orang Islam ini ialah sembahyang 5 waktu nih. Hendak bagus diri kita di alam dunia dan di akhirat, gawi sembahyang 5 waktu ini. Artinya hendak kita sengsara di dunia dan di akhirat, maka meninggalkannya akan sembahyangnya yang diperduakan lawan inya. Artinya ujar sidin jangan sekali-kali kita meninggalkan akan keperduan sholat ini. Nah di akhirat kan pada waktu dihisab awal-awal yang diperiksa ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah tentang masalah amal ibadah kita pada waktu hidup di alam dunia ialah masalah sembahyang. Apabila di dalam hidupnya yang itu sembahyang aja bagus saja, ilmunya ada, ilmu sembahyangnya ada, baguslah sembahyangnya, maka seluruh amal ibadah yang di luar sembahyang itu diterima. Ia berzakat, bersedekah, menafkahi anak bini, berbakti lawan laki, yang ala taat lawan kuitan apa segala macam. Nang di bidang kebaikan seluruh amal ibadahnya nang di luar salat itu diterima apabila ia salat saja di alam dunia. Dan apabila dalam salatnya nang itu artinya kurang, ya nang belang kambingan kena sembahyang, kena kada, kena sembahyang, kena kada, sembahyang aja jiwa, tapi kena kada, ya belang kambingan. Maka di samping amal ibadahnya yang sholat itu tidak diterima, kada diterima, maka seluruh amal ibadahnya yang di luar sholat pun kada diterima juga. Nah jadi pokok dasar amal ibadah kita ini ialah sembahyang. Bila kita rutin aja mengerjakan keperduan ini keperduan sholat 5 waktu biar artinya haur telanggari waktu oleh karena ada sebab gawian dan haur sibuk sebagainya, ya dikodok. Artinya jangan sekali meninggalkan sama sekali dikodok.
daripada kena siksa kena di akhirat. Kan sayang. Dan kena matinya kena luar biasa, ya Allah matinya bagi orang yang meninggalkan sholat dah. Kena kelaparan, kehausan, ujar Rasulullah, andaikan airnya diminumi banyu yang ada di alam dunia ini, banyu laut, banyu sungai, banyu sumur, dimasukkan ke dalam muntungan yang itu, kadang hilang akan hausnya yang itu, ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bahaya bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi itu kita nih jangan sekali-kali ini kita ini kan sebenarnya kita ini memadahi nang di belakang kita. Kalau kita ini sembahyang aja kan sudah ya kalah memadahi nang anak keturunan kita nih, karena berkah ilmu ini sampai ke anak cucu kita. Ini merasa kena, ini merasa ada terketuk hatinya untuk berbuat apa yang diparduakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu riwayat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sembahyang subuh, ujar Rasulullah, padahal ia berjamaah, sembahyang subuh ini berjamaah di dalam 40 hari dan tiada lepas di dalam satu rakaat, niscaya disurat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya 2 kelepasan. Sembahyang nih mengamalkan sembahyang subuh berjamaah 40 hari. Berjamaah ini kan luar biasa pahalanya nih. Kalau kita sembahyang sembahyang seranganan aja itu kita kada tahu apakah sembahyang kita ini anu diterima atau kada tahu. Tapi bilanya sembahyang berjamaah ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan sembahyang berjamaah dah. Makanya kada hawa kita ke masjid, kada sampat ke masjid, ya di rumah lawan siapa kah, lawan bini kah, lawan laki kah, lawan siapa kah, yang penting berjamaah sembahyang. As-salatu jama'ah afdalu min salatul fajri wa 20 darajah. Artinya sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada sembahyang seronganan dengan 27 derajat. Pahala sembahyang berjamaah nah kemudian ini melampahkan jadi ibarat bahasa kita 40 hari tiap malam, tiap subuh berjamaah. Itu Allah Subhanahu wa taala, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyurat dengan 2 kelepasan. Apa yang ngelepasin itu? Pertama, dilepaskan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Nah, itu untungnya sembahyang subuh. Apalagi sembahyang subuhnya punya orang banyak pulang di masjid atau di langgar. Itu luar biasa tak? Dilepaskan Allah taala baginya itu daripada api neraka. Nah, ini keuntungan sembahyang subuh berjamaah. Dan yang kedua, lepas ia daripada munafik. Nah, lepas daripada orang yang hatinya munafik, dilepaskan. Itu keuntungan bagi orang yang sembahyang subuh 40 hari. Lalu orang bahari mengganjili tak, digambarkannya 41 supaya ganjil. Karena Allah Ta'ala itu suka kepada nang ganjil-ganjil. Allahul witra yuhibbul witra. Allah itu artinya ganjil dan suka kepada orang nang ganjil. Artinya dilebihinya daripada 40 hari tak 41 hari. Ya, bilanya kita menggawin yang kayak ini adalah sembahyang subuh umpamanya 40 hari. Kada sing putusan. Itu kena nang ma'arah nang ke 41, 42, 43 itu sayang sudah ada berjamaah, sudah kebiasaan. Itu artinya maulah hati kita itu istiqomah. Coba pengen kalau mengamalkan sesuatu amalkan ya 40 hari atau 41 hari. Amalan itu disuruh guru punya amalkan ikam amalan ini 41 hari. Amalan solawat kah, lalu mengamalkan 41 hari. Habis sudah waktunya pada 41 hari, 42 hari rasa sayang meninggalkan. Ya akarnya sudah istiqomah.
Nah jadi istiqomah, amalan supaya istiqomah nah cobai artinya nah anjuran Rasulullah ini nah ibadah sembahyang subuh nah amalan apakah diusahakan jangan putus mengamalkan dan ini selama 40 hari atau 41 hari itu mulai istiqomah. Karena bilanya sudah hati kita ini istiqomah itu adalah suatu karomah yang sangat luar biasa. Kan karomah bubuhan wali kan banyak nih, karomah sidin, karomah bubuhan wali-wali ibadah wali seseman. Bilanya sidin di kiau tak kita bertawasul lawan sidin membantu menolong lawan kita. Karomah sidin banyak, karomah seseman al-madani ini, karomah abah guru kumpul banyak juga. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak bandar juga. Cuma karomah yang paling besar bagi para awliya Allah Ta'ala itu ya istiqomah. Ibn Abah guru sekumpul istiqomah sini dalam mengajar walaupun dalam keadaan garing sakit, istiqomah dalam beribadah walaupun dalam keadaan apapun juga. Nah jadi mau ulah istiqomah ini cobai dulu nah ibadah sembahyang nah cobai pang dulu supaya kayak apa caranya 40 hari nih sembahyang berjamaah terus cobai itu muulah hati kita ini istiqomah. Bila ya sudah istiqomah dalam amal ibadah itu suatu kelebihan karomah yang sangat luar biasa baginya. Jadi ulun lagi bahari pernah pian ulun jadi kaum di Matapura dilanggar jadi kaum langgar. Jadi kaum kurang lebih 6 tahun. Nah jadi kaum pada waktu bujangan. Jadi tiap hari ulun tak ajan ajan maghrib, isya, subuh, asar, zohor. Nah waktu itu ulun sembahyang asar dilanggar nih ajannya komat itu sembahyang berjamaahan. Mbak sudah tuntungan ulun pulihkan. Sekalinya ada guru ngaran sidin tuh guru Basrani ngaran sidin mengiaulan ulun kameran sini ya enggak ada apa guru jelah jangan ya kan peng aku jelah aku sembahyang berjamaah ulun yang tidak sudah sembahyang dilanggar ulun na ajan dari nang komat sudah ulun sembahyang tadi berjamaah ya tolong pak nah kamarnya aku daripada aku artinya kada istiqomah ya aku sudah beriktikad, berniat dan benajar hendak mengerjakan sembahyang 5 waktu berjamaah. Aku tadi sidin haur kada sampai lagi kelanggar. Haur pas di belakang, haur kada sampai lagi sidin hendak kelanggar. Lalu menjaga ulun, menjaga nang lain rupanya kada nang lewat. Kalau rupanya itu ulun dikiau sidin. Tolong aja kamberan nanti kada apa-apa sembahyang 2 kali kada apa-apa aja sidin. Ayo aja lah. Mimpi itu sembahyang 4 lawan sidin berjamaah lawan sidin asar pulang 2 kali sembahyang asar dilanggar sekali dulu masjidin sekali lalu sidin bepada aku kamarnya benazar aku ya benazar aku tempulu aku masih diberi umur ya sidin aku niatakan sisa umur kuning ini artinya sembahyang aku berjamaah sekali sangat luar biasa sekalinya sembahyang berjamaahnya subuhnya itu nanti barang siapa ya sembahyang subuh berjamaah selama 40 hari ya berjamaah ini pasti diterima semua yang berjamaah ini pasti diterima umpamanya imamnya tak salah makmum menang menjamin ya Allah makmumnya tak salah imam menang menjamin tak salah keduanya imamnya tak salah makmumnya tak salah tetap diterima 27 derajat tetap pantas saja. Ini ya kalau kelebihan orang sembahyang subuh berjamaah 40 hari Allah Subhanahu wa taala melepaskan lawan inyaning itu daripada api neraka. Bila dia sudah lepas daripada api neraka otomatis dah ke surga. Ya akhirat itu dua ya tempatnya neraka lawan surga. Bila sudah lepas lawan neraka ya surga sudah. Nah, dan yang kedua lepas ia daripada sifat orang munafik. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, nah, barang siapa sembahyang subuh padahal ia berjamaah
Kemudian duduk ia serta menyebut akan Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sembahyang subuh lo berzikir kan, alhamdulillah kan di masjid biasanya bertemu sembahyang subuh berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir sehingga berzikir itu sampai terbit matahari. Dan ia kada pendek-pendek lagi ujar Rasulullah SAW daripada berzikir itu. Habis sembahyang subuh tabu wirid lalu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikirnya kada pandai apa-apa dengan suatu perkataan dunia, kada pendek. Dan ia menghadap kiblat berzikir itu menyorongkan tuntung sembahyangan, apalagi berzikirnya berjamaah pulang sampai terbit matahari menghadap kiblat. Maka ujar Rasulullah, disuratkan baginya pahala haji dan umroh yang sempurna 3 kali haji. Wih ini pin umae ulunnya sampat jiwa kan sulah haji ya 30 berapa tahun mah ada yang semalam 36 tahun umur ulun sudah 51. Berarti kalau sampai sudah kena 36 tahun berarti umur ulun berapa tak? 87. Amunah hidup masih lagi. Ini tulah haji. Haji orang mah berduit nang bisa BM-an. Nang mendaftar haji, ini pian jangkanya bilang lawas benar sampai jiwa kah umur. Nah, tapi ada jalannya pulang. Jalannya supaya kita ini haji juga. Karena ujar Rasulullah kan tadi kan Islam meneng itu dibangun atas 5 dasar. Mengucap 2 kalimat syahadat, sembahyang 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, berzakat, jalan naik haji bagi nang mampu. Nah, bagi nang mampu semestinya mampu bang kita nih ini. Bang ada kawal lawan duit kita lawan nang ini jalannya. Lawan ini jalannya lah. Imbah tuntung sembahyang berjamaah subuh lah, sembahyang subuh berjamaah 40 hari. Ada sing putusan sembahyang subuh 40 hari atau diganjili 41 hari sembahyang subuh. Mbak tuntung sembahyang subuh lalu wirid, lalu berzikir menghadap kiblat sampai terbit matahari. Selama 40 hari nanti itu atau 41 hari, satu ujar Rasulullah, api neraka sudah kada laginya dimasukkan. Nanti dilepaskan daripada api neraka dan inya dilepaskan daripada seorang orang munafik. Nah, selanjutnya pulang inya beramalan dari habis sembahyang subuh zikir sampai terbit matahari, diberi pahala inya orang 3 kali mengerjakan haji dan umroh. Hajinya 3 kali inya mengerjakan, umrohnya 3 kali. Nya kan umroh ini kada naik haji. Orang naik umroh ini kada naik haji. Ini bayar kifarat dosa. Kalau mangsakan pian orang tulak umroh itu tulak haji kada. Ini bayar kifarat dosa, namanya banyak bisu dosa dah. Namanya bisu dosa. Lalu inya naik umroh, haji umroh itu kada mengerjakan haji, cuma gawiannya ibadah orang haji. Mbak mengambil miqat juga, tawaf juga, sa'i juga, tahallul juga, itu bayar kifarat dosa, mengurangi dosa mengerjakan umroh. Tapi bilanya inya kawat mengambil miqat 7 kali, mengerjakan tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahallul 7 kali, itu tah. Nah itu sama ini mengerjakan haji. Nah bilang kawannya gitu, makanya kita mulik ke kampung haji dan umroh. Nah lain orang yang musim haji bulan haji itu memang mengajarkan haji bujuran. Nah itu. Nah tapi bilanya nang kita nang ke ini tadi, nah sampai yang subuh berjamaah, dia nang berduaan, lagi bini atau orang kawan atau orang desa anak, apalagi ke masjid orang banyak atau ke langgar 40 harinya ma'amalakan sampai yang subuh di berjamaah. Mbah neng itu tuntung sembahyang subuh pulangnya lalu pulang berzikir
La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kelihatan matahari terbit. Matahari sudah siang sudah harinya. Dan yang itu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala haji nang makbul, nah nang mabrur, nang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala umroh, artinya habis seluruh dosanya itu. Nah, itu luar biasa, yang sempurna 3 kali mengerjakannya, mengerjakan haji 3 kali, umroh 3 kali, pahalanya itu luar biasa. Nah itu tak dengan sendirinya inya ning itu pun yo walaupun nya kada haji, tapi hakikatnya inya haji juga. Bedanya cuma inya kada diberi surat sertifikat haji oleh pemerintah Arab Saudi. Hal itu aja bedanya dah. Padahal inya haji juga sudah, padahal haji juga. Dan disebut pada suatu riwayat yang lain, diperbuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya di dalam surga Firdaus 70 mahligai daripada emas dan perak. Nah bagian kini kawan sembahyang subuh berjamaah 40 hari, berzikir pulang sampai kelihatan matahari, sampai waktu fajar kelihatan matahari dan matahari itu deh. Nah dibari Allah Subhanahu wa taala itu dalam surga Firdaus 70 mahligai. Mahligai itu ya bangunan gedung yang terbuat daripada emas dan perak. Dan tersebut pada satu riwayat lagi yang lain diberi pahala seperti memerdekakan sahaya 80 orang. Ini memerdekakan artinya anak budak sahaya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, bermula sembahyang yang 5 waktu itu adalah ia seperti sungai mengalir di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kamu. Maka mandilah ia daripadanya pada tiap-tiap hari 5 kali. Adakah tinggal lagi atas sedakinya? Ujar Rasulullah nang umpama sembahyang 5 waktu itu, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sungai yang mengalir di hadapan rumahnya, dan ia mandi 5 kali sehari. Ini peribahasa aja. Kira-kira ujar Rasulullah, adakah lagi daki yang di awak itu ditinggal apa mandi karena lencakan 5 kali? Mbak Banyu tinggal mencibuk lagi di hadapan rumah. Ini peribahasa lah. Adakah artinya daki itu tang sangkut lagi di awaknya? Ini peribahasa dosa. Dosa nang di wadah kita ini laksana daki, ya lah. Membersihi daki ning itu sembahyang 5 waktu, apalagi berjamaah. Nah, bila sudah sampat mandi 5 kali sehari, itu tidak ada lagi sangkut daki di awak kita ning itu. Maka para sahabat sekalian, maka sembah sekalian sahabat, tiada ada tinggal ya Rasulullah. Kada lagi pengen sudah ada tinggal mandi 5 kali sehari. Nang dak kita tinggal dah. Maka sabdanya, demikianlah sembahyang 5 waktu itu memupuskan ya akan segala dosa. Sambil 5 waktu tahu ya Rasulullah menghilang akan dosa-dosanya. Apalagi nang ini sembahyangnya itu berjamaah. Diupayakanlah sembahyang berjamaah. Kita coba dulu sembahyang 5 waktu berjamaah. Ulun guru wajar laki ya Allah bini umpat kawan ulun kada bisa bacaan. Hafal lah Fatihah. Katanya hafal. Kuliah bang hafal aja juga. Ini itu cerita ayatnya. Ayat ini tujuannya seumur kol ya Allah. Kuliah lawan wallah ada apa-apa. Asal berjamaah. Ayat nang hafal aja asal berjamaah. Ada bapak Mbak, daripada kita sembahyang sorongan ini pian modelnya model kayak apalah, rasa pina ada keraguan di hati kita bagi orang yang sudah terbiasa sembahyang berjamaah. Nah, karena sembahyang soronganan itu kita ini model ada rasa hati diterima kadakah aku sembahyang ini, yaitu sembahyang soronganan enggak. Tapi bila ya sembahyang berjamaah itu sudah pasti diterima.
ada sahkah nang imam atau si makmum, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila sembahyang berjamaah. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masalah wudu nih. Barang siapa memelihara akan wudunya dan segala waktunya dan rukunya dan sujudnya, serta mengetahui bahwasanya yang tersebut itu wajib atasnya, maka adalah ia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya masuk ke dalam api neraka jahanam. Ini memelihara wudu. Di samping artinya nang fardu, ya kala nang fardu nih, nang fardu. Jelas ya pang fardu nih kalau kita harus ada wudu di dalam sembahyangan gitu. Setelah selesai sholat, bilanya batal, wudu pulang. Bilanya batal, wudu pulang. Karena bilanya tercapai, karena lawan bini. Yang kan lain nih, wudu masalah sembahyang lawan wudu nang dalam pergaulan lain. Kalau wudu nang kita hendak sholat, nah hendak sholat nih, hendak sembahyang, lalu tagawil lawan bini, batal. Wudu kita wudu basah. Mbah nang itu sembahyang iya. Setelah sembahyang, nih artinya kada batal wudu. Sekalinya aja terantut tentang sembahyang, sudah tentang sembahyang juga bak wudu. Nah ini ngarannya wudu nang kita hendak berjalan, hendak kesana kemari. Nah wudu hendak kesana kemari nih, tagawil lawan bini kada batal. Tapi kalau tagawil lawan orang batal, tagawil lawan yang lain bini kita tak batal. Tapi kalau tagawil lawan bini kada batal. Tetapi bilanya tagawil lawan bini sembahyang memakai wudu nang itu kada boleh. Kada boleh. Nah itu ini cara memelihara wudu, memelihara wudu nih. Karena sangat luar biasa nang bagi orang memelihara wudu nang ini. Ujar Rasulullah tadi nah, diharamkan jasadnya nang itu, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Diharamkan ya suci taruh sepanjangan anu guru aja ulun artinya malam-malam hendak berwudu ini harus sedingin ban awak ya lawan sigar mata kada terburing lagi tangan banyu muha tayamum hendak uring kada apa-apa. Kalau ya artinya hendak memelihara wudu nih mbah tuntung sampai Isa ya kala lalu kita berwudu hendak buring sekalinya hanyar bemula takalak harus ada kami lalu ya kami hendak berwudu sigar pulang mata langsung aja masuk ke lambu batayamum udah mau ke lambu ada apa nah ambil saja batayamum karena Allah Ta'ala itu aja saja batayamum karena Allah Ta'ala. Nah dipegang begini aja sekali ya kita ambil pulang di sini pulang jangan di sini lagi. Nah sini pipiran pulang 3 kali hanya tangan nah turun di sini itu memelihara wudu nih koler benar tagawil banyu muha sigar pulang jagarnya lambat pulang menggunakan mata tangan banyu batayamum dalam lampu apa yang penting memelihara wudu itu kan mesti lawan banyu yang ala tayamum wudu juga ngarannya. Nah barang siapa inya memelihara ujar Rasulullah nah di samping inya nang tadi sembahyang 5 waktu yang ala dalam keadaan berwudu dan di luar sembahyang inya pun juga memelihara wudunya. Iya kelebihan bagi orang nang memelihara wudu nih ini kelebihannya nih hati untuk berbuat maksiat nih itu ada lagi biar ada lagi coba pian amalkan itu. Hendak artinya berbuat maksiat, hendak menyambati orang. Itu hati ini rasanya rasa bertabur. Karena apa? Ini jasadnya ini sudah suci. Nah, cobai pelihara akan wudu. Kalau benar umpamanya wudu, ambil banyu ya batayamum. Yang penting
kita memelihara wudu. Bilanya wudu sepanjang hari ada di awak kita ini, insya Allah tak kemaksiatan kata kawal lagi masuk di hati kita, karena hati kita, jasad kita ini suci dan Allah mengharapakan bagi jasadnya nang orang memelihara wudu nang itu daripada api neraka. Nah ini kelebihan orang nang memelihara wudu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memelihara akan atas sembahyang adalah dikaruniai baginya cahaya dan kelepasan daripada api neraka pada hari kiamat. Nang memelihara sembahyang terus ini memelihara sembahyang. Arti memelihara itu nang kayak ini, memelihara sembahyang nih. Mbah tuntung sembahyang maghrib Isya, Mbah tuntung sembahyang Isya subuh, Mbah tuntung sembahyang subuh kan johor, Mbah tuntung sembahyang johor asar, Mbah tuntung sembahyang asar maghrib. Itu ngarannya memelihara sholat. Nang kurang memelihara apa nang kayak apa? Nah yuk ada nangkannya. Tapi ini kata papa, ada papa dia tak kurang memelihara sholat. Ini kan ujar Rasulullah, barang siapa yang memelihara akan sholatnya maka dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada api neraka pada hari kiamat nanti, dan wajahnya bercahaya. Memelihara sholat, arti memelihara sholat itu berurutan, mbah maghrib, isya, subuh, zohor, asar, maghrib. Nah kebanyakan kita nih ini pulang, kebanyakan kita nih oleh karena ada kesibukan ya kadang meninggalkan ada meninggalkan, cuma tak kurang pahalanya daripada orang yang memelihara tadi. Mbah tuntung sembahyang zohor, mbah itu begawi sibuk tak sekali maghrib asarnya terudi. Siapa kan tadi? Kaluncat, tapi tetap aja mending anu menggawi. Karena apa? Ada bapak mengkodok. Itu mungkin termasuk memelihara juga, cuma ada berurutan memeliharanya ya ka ibarat benang itu tak puntal sedikit tapi kawajannya dibujurakan. Nah akan datang ya kala berurutan pulang. Itu nang arti memelihara sholat. Artinya sebaik-baik orang yang mengerjakan sholat itu ialah di dalam waktu, bukan di luar waktu, di dalam waktu nih. Waktu johor ya, kalau waktu johor itu juga, waktu asar juga, yaitu sebaik-baik orang yang memelihara akan sholatnya. Barang siapa lagi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah terbulik nah ya ada bapak terbulik, memelihara atas dia sembahyang 5 waktu itu, Allah memberi karunia baginya wajahnya itu bercahaya dan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada api neraka pada hari kiamat nanti. Dan lagi satu riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu an dengan katanya, adalah ruh-ruh nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam pada dadanya, yakni tatkala ia hampir wafat, padahal ia bersabda, aku berwasiat akan kamu dengan sembahyang 5 waktu, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Ini ruh-ruh para wali-wali nih, ruh-ruh nabi-nabi. Mereka itu berwasiat lawan kita sebenarnya nang ruh-ruh para wali-wali, ruh-ruh para nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka itu berwasiat kepada umatnya, kepada kita berataan nih, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sholat 5 waktu. Ya kan kita mendengar bubuhan wali-wali nih bilanya sudah hendak wafat, kalau lagi bahari kan rasul dan nabi-nabi. Ya kan sholat ini jangan dikira ada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Sholat ini mulai zaman Nabi Adam sudah ada. Nah orang sholat cuma bedanya PL perbuatannya berlain.
lawan nang cara anang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bubuhan nabi-nabi dan rasul-rasul itu apabila hendak wafat ini ruhnya ini pada sedang kemari ruhnya yang mendatangi umatnya memadahi, jangan sekali-sekali lah ikam arti meninggalkan artinya sholat. Nah, kalau wayah ini kan para ruh wali-wali nih, ruh ulama-ulama, mereka itu ujar Sayyidina Anas radhiyallahu an hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bubuhan wali-wali nang wafat dan hendak wafat itu sidin itu memadahi lawan masyarakat. Artinya jangan sekali-kali lah kita meninggalkan sembahyang 5 waktu. Ujar sidin yang memadahi kita. Cuma kita banyak ada mendengarnya, ruhnya yang mendatangi kita. Cuma kita akan mendengar. Dan lagi aku berwasiat akan kamu dengan bahwasanya yang kamu miliki, maka jangan sekali-kali kamu sakiti dengan barang apa kerjaan yang tiada kuasa ia. Maka senantiasalah berwasiat dengan yang demikian itu hingga putus perkataan lalu ia wafat. Nah, itu tebuhan wali-wali, buhan wali-wali nah meninggal dunia nah. Buhan wali-wali ini kan artinya anak warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arti penggantinya Rasulullah tak iya, buhan wali dan ulama itu penggantinya. Mereka yang itu bila yang hendak wafat, hendak meninggal dunia, bubuhan wali ini pian 40 hari dah umur hendak habis, sudah tahu sidin itu bahwa si umur sini lagi 40 hari habis. Jadi sini itu ingat lawan tetangga, lawan keluarga, lawan anak bini, lawan kawan. Sebutin aja nasi wasiatakan. Andai kan kawan sini lawan pander, lawan muntung pander dah. Ada kawan lagi pander sini lawan dulu sidin. Nang sidin pander kan ini sidin wasiatakan aja. Jangan sekali-kali lah ika meninggalkan sembahyang. Ujar sidin itu aja. Nah, dan jangan sekali-kali engkau menyakiti akan keluarga engkau. Ujar sidin nih. Artinya maksudnya nih, malajari ulang kita akan sembahyang ini lawan anak buah kita. Itu kan nasihat sidin, nasihat buahan wali-wali. Nah, sudah ada awal lagi pander sidin maka wafatlah buahan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, itu jangan sidin anuakan arti sembahyang jangan ditinggalkan. Karena bilanya sudah ada sembahyang lagi sewaktunya pina ada sembahyang lain Islam lagi sudah tak? Kada di kodonya. Kan Islam itu kan 5 hurufnya alif. Alif itu Isa kalian ya. Ini anda di Indonesia kan Islam di Indonesia kan A Isa, ya kan? A apa is? Itu apa? I Isa, sin subuh, lam lohor. Ya. Apalagi A asar, M maghrib. Nah, Islam sebuting kada tegawi di situ, maka kada kawal lagi disambat orang Islam. Nah, tertinggal isanya ada kau di anu ta, kada kau dibaca, apa bacanya Islam lagi. Tertinggal maghribnya pulang Islam. Nah, tertinggal pulang isanya pulang apa? Anu Johor apa? Nang kada kau lagi sampai Islam. Artinya bila dia meninggal sembahyang satu waktu saja, maka bukan dikatakan Islam. Itu kepada hubungan ruh-ruh, hubungan nabi-nabi dan rasul-rasul, hubungan wali-wali. Nah, bila anak meninggal dunia itu sidin bahwa pada lawan kita, cuma kita kadang melihat dan kadang mendengar hubungan wali-wali Allah kedatangan ke rumah kita, datangin nang masyarakat yang terdekat lawan sidin. Sebutingnya sidin memadahi ikam artinya jangan lagi meninggalkan sembahyang lah, jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang. Dan anak buah dilajari, bilanya anak buah kada dilajari masalah sembahyang itu sama ikam menyakiti anak buah ikam. Itu tuh kepender bubuhan ruh-ruh, bubuhan nabi-nabi rasul-rasul dan wali-wali. Nah itu ujar Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggalkan oleh seorang hamba akan suatu fardu, nah meninggalkan satu kefarduan,
maka disuratkan namanya atas pintu api neraka jahanam. Nah, ya kalau sewaktu itu tinggal, ya balang kambingan tadi umpamanya sembahyang subuh kada sewaktu ini meninggal sembahyang subuh ada dalam lima waktu kan sehari semalaman subuhnya kada sembahyang kada di kodonya, hanya kalau di kodo ada apa subuh melandau guring kesiangan, tapi sembahyang aja di kodonya ada apa. Memang sebaik-baik sembahyang di dalam waktu, ya kala tak kurang sedikit oleh karena melandau guring, ya kala tak kurang di kodonya, ya ada apa nih itu daripada meninggalkan sama sekali. Jadi ini ujar Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sembahyang 1/2 aja, umpamanya kada sembahyang subuh, ngarannya itu tulisan sudah jatah api neraka. Nah, ditulis di pintu neraka itu, nah si anu pada sembahyang, ngarannya betul di situ. Dan pada suatu ayat lagi daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah radhiyallahu anhuma berkata, ia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulullahumma la tada' fina syakiyan wa lam mahruman. Artinya, kata oleh kamu, hai Tuhanku, jangan kiranya engkau taruh atas kami celaka, dan jangan engkau jadikan kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Ujar Rasulullah, inilah doa disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca supaya jangan meninggalkan sembahyang orang yang membaca pada tiap-tiap waktu selama masa dibacanya itu. Ini doa nih, doa bila hendak sembahyang baca Allahumma la tada' fina syakiyan wa lam mahruman. Doa nang kita hendak sembahyang, atau nang di dalam Al-Quran nang dibaca abah guru tah apa nang kita hendak sembahyang, kadang ingat baca itu bilanya nang hendak sembahyang tah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu doa nang diajarkan Rasulullah juga, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah artinya ulun orang yang selalu senantiasa mengerjakan perintah salat ini, dan zuriat ulun kaya itu juga. Itu bahasa kitanya nah. Arti jadikan ulun dan zuriat ulun, ya Allah, orang yang mendirikan sembahyang 5 waktu. Itu dibaca hendak sembahyang dah, hendak sebelum usolli, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, itu doa. Artinya senantiasa, artinya ulun ya Allah, berkahilah ulun ya Allah. Ulun ya artinya orang yang termasuk orang yang mendirikan sembahyang 5 waktu, dan zuriat ulun artinya yang 7 ulah, supaya zuriat ulunnya artinya ya kadang jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Nah, itulah artinya kelebihan dan siksa bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Tadi macam-macam siksanya. Dan bagi orang yang memelihara sembahyang sangat luar biasa juga. Arti cahaya mukanya bercahaya diberi Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan daripada api neraka jahanam dan sebagainya bagi orang yang memelihara sembahyang. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita ta'lim, mempelajari, mendengarkan sama-sama ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita, keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak cucu kita sekalian mereka itu rajin, terketuk hatinya untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan berkah kita majelis ta'lim di tempat ini. Dan mudah-mudahan keberkahan kita menuntut ilmu ini akan membawa kita menjadi orang yang soleh dan solehah, dan mendapatkan karunia husnul khotimah di akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Ahmadul Mustafa wa sallam alaihi wasallam kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masya Allah, la hawla wa la